sih itu rekrutmen dan seleksi? Rekrutmen adalah proses menarik calon karyawan. Biasanya bisa kita lihat melalui iklan lowongan pekerjaan. Sedangkan seleksi adalah proses memilih calon karyawan dengan metode-metode tertentu. Calon seperti apa sih yang akan dipilih? Calon yang akan dipilih adalah calon yang diprediksi akan mampu berhasil dipekerjakan nantinya ke depan. Jadi, biasanya seleksi adalah menyesuaikan kriteria-kriteria yang dimiliki oleh calon karyawan dengan kebutuhan perusahaan. Sasaran dari seleksi itu sendiri adalah rekomendasi atau pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak calon yang akan dipekerjakan nantinya. Seiring berjalannya waktu, seleksi mengalami perkembangan baik dari sisi metode maupun pendekatannya. Dahulu kala, seleksi hanya dilakukan dengan satu metode saja, yaitu interview antara pemberi kerja dengan pencari kerja. Seiring perjalanan ilmu psikologi menjadi salah satu pilihan metode seleksi juga. Waktu terus berjalan, pemeriksaan psikologi berkembang, mulai dari mengungkap mental kognitif hingga kepribadian dan sikap kerja. Saat ini, psikologi masih relevan untuk mengungkap potensi individu yang diprediksikan akan berhasil di tempat kerja nantinya. Perlu diingat, psikologi bukan satu-satunya sumber rekomendasi penerimaan karyawan, masih terdapat sumber rekomendasi lainnya, seperti kesehatan, rekam jejak, tes kemampuan bidang, hingga interview dengan pemberi kerja. Untuk kriteria, aspek-aspek apa saja sih dalam seleksi? Itu akan sangat tergantung pada organisasi. Jadi, aspek-aspek kriteria seleksi itu akan ditentukan oleh organisasi itu sendiri. Lalu, bagaimana tahapan rekrutmen dan seleksi yang selama ini dilakukan? Pertama, memeriksa surat lamaran kerja dan resume. Resume adalah deskripsi singkat tentang diri kita. Surat lamaran kerja dan resume digunakan untuk memverifikasi kesesuaian antara calon karyawan dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, memeriksa rekam jejak dan latar belakang calon dan referensi. Pastikan sebagai calon pelamar kita memiliki referensi dari orang yang benar-benar mengenal kita selama ini. Mengapa? Karena referensi ini akan digunakan untuk memverifikasi latar belakang kita sebagai calon karyawan. Nah, setelah itu kita akan menjalani psikotes. Setelah dinyatakan lolos psikotes, peserta akan menjalani tes kesehatan. Namun demikian, pada beberapa kasus, tes kesehatan akan dilakukan setelah peserta diminta melakukan tes uji sampel kerja. Mengapa pada beberapa pekerjaan membutuhkan kemampuan khusus, sehingga mereka harus dites sampel kerja. Selanjutnya, pelamar akan mengikuti rangkaian akhir dari tahapan seleksi, yaitu interview dengan user atau pemberi kerja. Interview ini penting mengingat user akan menggali secara mendalam kualifikasi pelamar, memang sesuai atau cocok dengan kebutuhan perusahaan. Perlu diperhatikan bahwa serangkaian seleksi ini harus dilakukan oleh profesional di bidang seleksi dan rekrutmen. Siapa mereka? Bisa dari dalam maupun dari luar organisasi. Kita telah mengulas definisi sejarah serta tahapan rekrutmen dan seleksi. Harapannya, kita paham bagaimana proses rekrutmen dan seleksi itu. Demikianlah hasil dari video pembelajaran tentang rekrutmen dan seleksi. Kami dari kelompok 3 Manajemen Sumber Daya Manusia, mohon pamit undur diri.